Oke teman-teman, kali ini kedatangan customer lagi untuk permasalahannya serabut halus ya. Nah kalau kondisi seperti ini namanya serabut halus teman-teman. Jadi kalian harus bisa membedakan walaupun secara feeling ya. Kalau misalkan ada barat-barat itu bilang halus-halus, sebenarnya itu udah kondisi parah. Tapi kalau ini memang masih halus seperti ini teman-teman ya. Tuh. Serat-seratnya halus. Nih. Tuh. Nah, kalau kondisi seperti ini bisa langsung dibeningkan teman-teman tuh. Terlihat ya, kayak garis ini ya. Nah, ini bisa langsung kita beningkan teman-teman tanpa ada proses pengamplasan. Nah, kalau proses pengamplasan itu hanya untuk kondisi yang parah ya. Nah, kalau seperti ini masih halus. Nah, ini kan garis nih. Tuh, ini kotor. Nah, ini tuh mulai pada bercak-bercak flek teman-teman ya. Bisa kita langsung proses, kita atasin, kita beningin aja langsung teman-teman. Nanti kita cek dari dalam ya. Oke, kita spill dulu untuk kondisinya dari dalam ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang flek-fleknya tadi itu teman-teman. Nah, ini untuk baretnya tipis. Tuh, serabut halus ya. Tapi ini sangat mengganggu sekali pandangan untuk berkendara malam hari utamanya ya. Jadi terkena cahaya tuh pendar, cahayanya itu buram kemana-mana gitu teman-teman. Tuh. Nah kalau kondisi tipis seperti ini bisa langsung dibeningkan tanpa ada proses pengamplasan teman-teman. Nah ini ada baret ya, terlihat gak? Kalau dari cahaya, nah itu ya teman-teman, kelihatan ya serabut-serabut halusnya ya. Kalau dari langsung kan terlihat sekali ya. Kalau misalkan dari kamera kadang suka kurang fokus. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk membedakan untuk masalah kondisi baret kaca itu ukuran dalam atau enggaknya tuh memang nggak ada alat ukurnya. Cuman secara visual aja kita mengira-ngira. Kadang kurang paham juga ada customer yang mengatakan baret halus tipis. Ya memang kalau secara kasat mata sih enggak. Tapi kalau misalkan di ukuran kaca tuh lumayan teman-teman, kalau udah terasa tebal banget baretnya itu udah lumayan gores. Nah ini kita langsung beningkan aja teman-teman, tuh lihat ya, obatnya langsung bereaksi memperbaiki partikel-partikelnya teman-teman. Jadi partikel-partikel yang bermasalah yang udah mulai rusak akibat kontaminasi kimia itu kita rilis teman-teman. Nah, artinya akan membentuk lapisan yang baru yang lebih terang, nyaman, bening. Dan perawatannya juga kedepannya jadi lebih mudah teman-teman ya. Kalau misalkan belum dipoles pasti agak lebih sulit untuk pembersihan utamanya ya. Kalau misalkan udah dipoles itu lebih mudah sekali teman-teman perawatannya. Yang penting hindarin untuk pemakaian cairan kimia, pembersih jamur kaca. Nah itu saya nggak sarankan. Kalau misalkan kedepannya jamuran cukup pakai wax aja, udah bersih kacanya, bersih mengkilap dan bisa dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan mesinnya, tinggal dilap aja beres gitu teman-teman. Teman-teman di sini saya mau informasikan sedikit ya, tutorial nih. Dalam kondisi kaca yang mulai ngeflek seperti ini, biasanya pada saat pemolesan memang agak sulit dan seperti menimbulkan efek bekas roda polesnya biasanya ya. Bagaimana cara ngatasinya? Kita coba dulu ya. Nah ini kan kalau misalnya untuk pembeningan kita bisa langsung pakai obat dan pet pembeningan teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk baret ya, baret halus. Kalau untuk flek jamur masih bisa pakai yang ini. Tapi kita pengen kasih tahu dulu ini efeknya nih seperti ini teman-teman. Jadi pada saat dipoles itu suka menimbulkan kita sebutnya suiran ya. Ini chemicalnya yang kita buat sendiri ya, racikan ya khusus. Ada beberapa konten juga yang tiruannya teman-teman. Jadi yang ada mereknya di sini nih teman-teman nih, 99%. Nah itu banyak sekali customer yang datang konsultasi membawa chemical tersebut. Nah ini jadi pakai obatnya langsung diteterin. Nah saya mau tunjukin dulu efek dari suiran ini teman-teman. Biasanya kalau kondisi jamur tebal atau flek itu memang normal aja, memang seperti itu. Nah kita lihat dulu ya.
Tuh, kalian lihat ya. Ini saya lap ya, saya lap dulu. Kalau kalian perhatikan, ambil lapnya. Ini seperti jadi buram teman-teman, tuh, dan menimbulkan bekas. Kalau kita sebutnya seperti suiran teman-teman. Jadi suir-suiran ini, gini ya. Maaf, saya bersihkan dulu. Nah, kelihatan jelas ya. Tuh, bekas-bekas roda ya, bekas-bekas roda. Nih, tuh. Jadi suiran. Walaupun saya pakai chemicalnya yang berkualitas dan pet yang biasa saya gunakan, memang dampaknya seperti ini teman-teman. Nah, nih terlihat ya. Tuh bekas-bekas roda ya. Bukan artinya chemicalnya yang nggak bagus, tapi justru karena memang kondisi kacanya seperti ini, jadi normal teman-teman. Ini biasa terjadi pada kondisi kaca yang udah mulai ngeflek, lengket, jadi fleknya lengket, terus sama jamurnya udah mulai melekat. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Gitu kan, cara mengatasinya. Ada beberapa tahap. Ada yang bisa tetap menggunakan ini dan chemical ini. Jadi main obat dan air, gosok terus sampai nanti terlihat akan membending sendiri. Akan membending sendiri teman-teman. Tapi memang prosesnya agak panjang juga. Tinggal masalah keuletan kitanya aja, keteguhan kita. Nah, terus ada cara lagi, yaitu kita bersihkan dulu menggunakan wol. Nih teman-teman, kita bersihkan dulu pakai busa permukaannya. Nah, jadi ibaratnya kita usir dulu jamur-jamur fleknya dengan cara yang lebih halus. Nah, yang halus kan ini busa ya, lebih halus. Gitu teman-teman. Baru kita beningkan lagi pakai yang ini. Nah, sekarang saya mau coba beningkan dulu pakai yang halus ya. Ini kita coba. Cin, sini Cin. Ini deketin. Nah, ini saya ganti dulu untuk petnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang coba-coba di rumah mengalami hal seperti ini teman-teman. Jadi saya hanya ingin berbagi. Kita suapin air lagi teman-teman. Chemicalnya jangan lupa kita pakai lagi. Chemicalnya kita pakai lagi. Baru kita gosok. Lihat, lebih dekat. Tuh, reaksinya tuh hilang ya. Untuk suir-suiran bekas rodanya yang tadi hilang teman-teman. Nah, ini saya maksimalin dulu. Yang tadi bekas roda tadi saya maksimalin dulu. Langsung hilang ya teman-teman ya. Tuh, langsung bening lagi teman-teman, normal lagi. Begitu kurang lebih triknya teman-temannya. Jadi kurang lebih metodenya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai yang pet untuk menghaluskan poles baret, dia suka menimbulkan bekas dulu. Artinya dia memang langsung ke lebih kedalaman ibaratnya memolesnya. Kalau misalkan pakai yang lembut, kita pelan-pelan buat ngangkat si jamur-jamur yang udah melekatnya dulu. Jamur-jamur sama flek-flek itu bisa terangkat dulu, gitu teman-teman. Nah, nanti kita maksimalin lagi pakai yang ini lagi teman-teman, gitu. Nah, kalau misalkan langsung pakai ini, itu dia akan membekas seperti tadi teman-teman, membekas. Cuman kalau kita teruskan obat air kita gosok terus, itu akan hilang sendiri, nanti sapuannya akan bersih. Cuman agak aneh aja kalau misalkan pemula ya, awal-awal pas ngalamin gosok pakai itu dia menimbulkan bekas.
kok begini, padahal pakai obatnya udah obat yang kualitas bagus ini, super, tapi kok seperti ini, begitu teman-teman. Jadi ada trik-triknya ya, kurang lebih seperti itu cara mengatasinya. Tadi kita tes juga, pas pada saat kita bening ternyata menimbulkan bekas roda pembeningan ya. Oh, ternyata flagnya itu mulai lengket. Artinya memang flagnya lengket teman-teman, karena flag itu kan menjadikan lapisan ya. Lapisannya itu udah mulai lengket. Nah, kita atasinya kita pelan-pelan dulu. Kita gosok dulu pakai yang model busa itu biar dia lebih halus dulu teman-teman, pelan-pelan. Nah, nanti flagnya udah mulai rata, mulai halus gitu permukaannya, baru kita bisa beningkan pakai yang ini lebih maksimal lagi gitu teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke teman-teman, udah selesai dan sekarang saya mau tes sapuan wipernya dulu teman-teman ya. Kualitas karetnya kita mau cek ya, kualitas karetnya kita mau cek masih layak apa enggak. Oke, cuman menimbulkan bekas serat doang sih, tapi hilang langsung tuh teman-teman ya. Jadi karetnya udah mulai berserat. Kalau dibilang masih layak, masih bisa, cuman nih ada ninggel tuh. Tapi langsung hilang karena permukaannya udah bersih, udah clear. Tuh. Sapuan udah karet masih bisa dipakai layak, cuman memang dia udah mulai nimbulin bekas serat. Artinya di karetnya memang udah mulai ada rongga teman-teman ya. Tapi ini saya nggak lap, dia langsung bersih sendiri, langsung clear. Udah selesai teman-teman. Udah enak ya. Untuk kusam-kusamnya tadi, serabut-serabutnya wiper, serat-serat serabut wiper udah hilang. Ini tinggal bekas air aja, bekas air. Oke, udah selesai teman-teman. Ya, oke kita matiin dulu. Oke, tadi sempat saya cek juga di bagian tabung reservoir air wipernya itu bau tajam ya, kimia, agak menyengat, bau kimia. Nah, itu salah satu faktor yang bikin kaca jadi terganggu, bermasalah. Jadi kimia yang tersemprot ke kaca, semprot sapu, dia menempel terus tanpa kita sadarin, dan kita juga nggak sadar, nggak ada pembilasan. Jadi si kimianya terlalu lama juga menempel, melekat, terpapar sinar matahari, efeknya jadi seperti bekabut, ngeflek teman-teman. Jadi kalau untuk tabung reservoir wiper ini saya sarankan air bersih aja, nggak usah dicampur-campur teman-teman, biar lebih aman ke depannya, karena itu netral, bukan kimia, bukan racun. Jadi tidak ada dampak negatif, tersemprot ke kaca pun aman-aman aja teman-teman. Yang penting kualitas karet ini paling penting. Usia pakai jangan terlalu lama. Kalau dirasa sapuannya udah nggak bersih, udah mulai berseratnya, udah banyak sekali seratnya, dan kita pegang juga teksturnya udah keras, itu udah mendingan diganti aja daripada kalah di kacanya. Mendingan kalah di karetnya teman-teman, murah meriah ganti karet paling 1 tahun sekali, itu udah cukup lah gitu. Nah, untuk pembersihan ke depan cukup pakai sampo rambut, dicuci aja, dibilas. Nah, biar lebih enak lagi, tetap mengkilap, bebas jamur juga, tinggal di wax kacanya teman-teman. Pakai yang untuk body ya, jadi bukan chemical untuk pembersih kaca. Jadi untuk pembersih kaca udah dihindarin aja, nggak usah dipakai lagi teman-teman, gitu aja. Nah, kalau misalkan kalau untuk masalah silau terkena papar cahaya daerah berlawanan, ini udah saya jamin nggak akan silau lagi teman-teman, dan hasil permanen selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai tergiur promo-promo, dan juga sama satu lagi, jangan di coating kaca ya. Kalau untuk kaca, kalau body silakan lah, kalau headlamp silakan, tapi kalau kaca saya nggak menyarankan. Kalau mau kalian pakai silakan aja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe, dan juga udah share. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, atau ada yang butuh bantuan kami untuk mengatasi permasalahan visibilitas kacanya, bisa mampir aja langsung ke tempat kami di Pasar Otomotif Durensawit teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya bersama ownernya nih. Maaf om, dengan siapa?
Danu. Om Danu sebelumnya udah WA saya ya, menghubungi saya minta diatasin masalah kacanya. Tahu dari mana Om infonya? Tahu dari Facebook sih. Dari Facebook, dari grup. Oh iya ada. Nah, artinya ada yang merekomendasikan atau memang saya posting di sana dong? Ada yang rekomendasi. Ada yang rekomendasikan ya, berarti ada yang pernah saya atasin ya. Oke. Artinya dari rekomendasi, dan kalau dari rekomendasi kan artinya dia udah merasakan. Jadi udah membuktikan dan memberikan informasi ke yang lainnya, itu bagus. Karena kalau misalkan kalian mencari tempat-tempat poles itu, saya usahakan juga dari rekomendasi, karena udah pernah diatasi tempat tersebut, jadi nggak usah ragu lagi teman-teman. Jadi tinggal kalian cari di kota-kota kalian yang terdekat aja, nggak mesti harus datang ke saya juga, karena kalau jaraknya jauh kan kita kalau untuk masalah kaca itu memang agak sensitif ya. Kalau misalkan penanganannya salah, resikonya kaca malah jadi rusak gitu Om ya. Nah ini alhamdulillah, menurut Om gimana hasilnya yang Om rasakan? Hasilnya memuaskan, kacanya jadi bersih, mengkilap lagi, normal lagi, bening lagi Om ya. Bening lagi. Sapon wiper tadi kita udah tes, masih normal, karetnya masih layak, hanya sedikit doang serat, udah mulai berserat karetnya, tapi itu masih toleransi teman-teman. Nah terus yang Om rasakan sebelumnya tuh kondisi seperti ini tuh gimana Om? Sebelumnya kalau ada cahaya itu dia pendar, silau ya, iya. Cahayanya pendar. Oke. Tadi memang saya analisa kondisinya tuh banyak serabut wiper. Serabut artinya dari gesekan karet wiper. Tapi itu pemicunya dari cairan kimia Om. Kontaminasi kimia itu reaksinya negatif, kaca bisa menimbulkan flek. Jadi jamur juga gampang sekali berkembang. Efeknya jadi macam-macam di kaca, menghalangi visibilitas. Intinya di situ Om. Pandangan kita terganggu. Nah, kenapa dipoles? Kita atasin partikel-partikel yang bermasalahnya itu, lapisannya itu kita rilis, kita gosok, kita beningkan, normal kembali. Nah, ini membentuk lapisan baru, lebih terang, lebih nyaman. Saya jamin untuk masalah silau yang Om alamin tersebut udah hilang. Rasakan aja, dan hasilnya permanen. Selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet. Tinggal perawatan tadi yang udah saya jelasin, pakai wax aja untuk kaca. Kalau misalkan pembersihan ini penting banget Om ya. Kalau Om ke tempat-tempat pencucian, kalau yang mekanismenya menggunakan kimia-kimia untuk bagian kacanya, tolong di request aja bagian kaca pakai air bersih aja, jangan pakai ya chemicalnya itu, karena dampaknya negatif. Nanti kacanya kusam lagi, buram lagi, kan merasakan sendiri ya, kenyamanannya berkurang gitu. Selama tidak kena cairan kimia, beningnya awet. Tadi saya cek juga di air wiper, pengaruh juga Om. Jangan dicampur-campur, lebih aman pakai air bersih aja gitu Om. Air bersih, kalau misalkan kimia itu kesemprot, kesapu, semprot sapu, kimianya nempel terus, Om nggak sadar, jalan kepanasan, terik matahari, kimianya makin melekat, dan itu mengganggu pandangan juga, jadi flek juga gitu. Nah itu teman-teman tips-tips dari saya untuk masalah perawatan dan untuk mencari tempat-tempat poles di tempat kalian. Salah satunya dari rekomendasi, itu penting sekali teman-teman ya. Jadi kalian udah nggak ragu lagi kalau teman kalian, saudara sekalian pernah di tempat tersebut, bagus. Jadi lebih aman teman-teman. Jangan apalagi mau coba-coba sendiri. Tadi saya juga udah buat tutorialnya ya. Kalau untuk mengatasi kondisi flek seperti ini, secara kasat mata tuh nggak terlalu nampak. Cuman pas pada saat kita gosok itu terlangsung menimbulkan bekas kalau kita sebutnya suiran roda gitu. Itu hal yang normal pada kondisi kaca yang ngeflek dan jamurnya udah lengket teman-teman. Begitu. Jadi gosok susah sekali, lengket sekali. Trik-triknya udah saya buatin tadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau coba-coba sendiri silakan. Kalau nggak mau bermasalah kacanya, serahkan aja kepada ahlinya. Terima kasih nih Om, udah jauh-jauh dari mana nih Om? Dari Jatinegara. Jatinegara teman-teman, dekat ya, kirain jauh. Dari Jatinegara mampir ke sini, yang udah mempercayakan mengatasi permasalahan kacanya kepada saya. Alhamdulillah udah selesai, tinggal dinikmatin perjalanannya, dirasakan, udah enak lah Om. Ya terima kasih banyak teman-temannya udah nonton, udah subscribe juga. Jangan lupa dukung channel saya. Klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.